Kalian pasti sudah pada tahu kan ya, kalau yang namanya korupsi itu merugikan, merusak, dan tentu saja menyengsarakan rakyat. Para koruptor yang mengambil uang rakyat, menerima gratifikasi, dan lain sebagainya harus dihukum seberat-beratnya dan dimiskinkan. Nah, ngomongin soal memiskinkan koruptor, nyatanya sampai hari ini Indonesia, negara tercinta kita ini, masih belum punya aturan perundang-undangan yang jadi dasar untuk menyita aset hasil korupsi. Lucu kan ya? Simak videonya. Entah sudah berapa lama korupsi mengakar di negara kita tercinta ini. Negara rugi triliunan dan pembangunan negara terhambat karena uang negara tersebut tak dipergunakan sebagaimana mestinya. Hal ini menjadi tambah miris karena pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tidak bisa mengambil kembali apa yang diambil dan dimakan oleh para koruptor. Padahal kalau kita mau lihat secara data, pada tahun 2021 kemarin saja potensi kerugian negara akibat korupsi senilai 62,93 triliun rupiah. Dan di tahun sebelumnya yaitu tahun 2020, potensi kerugian negara sebesar 56,7 triliun rupiah. Dari jumlah kerugian negara pada 2021 tersebut, yang berhasil dikembalikan oleh KPK ke kas negara hanya 802 miliar rupiah. Untungnya sejak tahun 2021 lalu pemerintah telah membuat RUU penyitaan aset hasil korupsi yang akan digunakan sebagai payung hukum untuk merampas apa yang diambil oleh para koruptor. Tapi sayangnya RUU perampasan aset malah tak kunjung disahkan. Terkesan ada polemik, saling lempar, dan drama dalam upaya pengesahan RUU ini menjadi undang-undang. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Bapak Boyamin Saiman mengatakan bahwa RUU perampasan aset terkesan ditolak oleh DPR RI. Sementara di sisi lain, Syarifuddin Suding, anggota Komisi 3 DPR RI, mengatakan bahwa RUU penyitaan aset tersebut tidak dimasukkan dalam prolegnas tahun 2022 oleh pemerintah. Dia juga mempertanyakan kenapa Bapak Yasona Lauli tidak memasukkan RUU perampasan aset ke dalam prolegnas 2022. Ironis memang kalau kita melihat jalannya RUU perampasan aset ini. Saat negara terus-menerus dirugikan, malah RUU untuk mengambil kembali aset negara dari tangan koruptor tak kunjung disahkan untuk diberlakukan. Dalam sejarahnya, RUU perampasan aset tersebut sudah pernah diajukan oleh pemerintah di tahun 2021 dan kemudian ditolak DPR. Direncanakan lagi akan dibahas dalam prolegnas tahun 2022. Tapi malah di tahun 2022, RUU tersebut tak kunjung jelas kapan akan disahkan. Kalau terus dibiarkan seperti itu, yang rugi adalah rakyat Indonesia. Pemerintah dan DPR adalah hasil representasi pilihan rakyat yang punya tugas memberikan pelayanan kepada rakyat sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing. Harusnya baik DPR maupun pemerintah, jika benar berkomitmen dalam usaha memberantas korupsi, mereka harus mengutamakan dan memprioritaskan RUU perampasan aset ini agar segera diberlakukan. Mau sampai kapan kita menyaksikan koruptor yang dihukum penjara, tapi tetap punya harta miliaran hasil jarahan uang rakyat? Mau sampai kapan kita akan terus memberikan sanksi kepada koruptor, tapi tak pernah ada efek jera? Tulis opini kalian di kolom komentar. Saya Fahmi undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.